Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dan di mana Islam pertama kali hadir di bumi Nusantara atau Indonesia? Mengapa kita sebut Nusantara? Karena memang sebelum bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu wilayah Kepulauan Indonesia masih belum bersatu. Negara Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri-sendiri. Menurut beberapa catatan sejarah, ternyata pada abad ke-7 Masehi, agama Islam telah berada di Barus, kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus menjadi pintu masuknya Islam di Indonesia. Jauh lebih tua dari sejarah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Literatur sejarah banyak menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia atau Nusantara pertama kali hadir di Barus. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai Barus pada abad ke-7. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Ini menguatkan adanya komunitas Muslim pada masa itu. Barus berjarak 290 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Jika ditempuh melalui jalur darat, memakan waktu sekitar 7 jam perjalanan. Dari kota Sibolga, butuh waktu perjalanan darat sekitar 2 jam saja. Barus merupakan tempat bersejarah dan saat ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Sumatera Utara. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum mengenal Barus karena minimnya informasi mengenai kota tersebut. Posisi Barus yang terletak di pinggir pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan lautan lepas Samudra Hindia membuatnya dikenal oleh dunia pada abad ke-7. Apalagi hasil hutannya, kamper, kemenyan, dan emas, Barus menjadi kota yang kerap dikunjungi banyak saudagar-saudagar di seluruh dunia. Nama Barus juga muncul dalam sejarah peradaban Melayu lewat Hamzah Fansuri, penyair sufi terkenal. Barus juga dikenal dengan nama Pancur, kemudian diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Fansur. Dalam buku yang berjudul Barus 1000 tahun yang lalu, yang ditulis oleh arkeolog Prancis bernama Claude Quillot, dibantu beberapa penulis lainnya menyebutkan, Barus termasuk dalam golongan kota-kota kuno yang terkenal di seluruh Asia sejak abad ke-6 Masehi. Di bab terakhir buku itu disebutkan, ada sebuah tempat di perbukitan Barus yang oleh masyarakat setempat perlu mendapatkan perhatian khusus. Makam terpencil yang ditandai dengan 2 batu nisan vertikal ini dipercaya sebagai makam seorang wali. Makam yang dimaksud adalah makam papan tinggi yang memang berada di atas bukit setinggi 215 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju makam itu harus melewati 730 anak tangga. Konon, di makam ini ada sebuah guci yang airnya terus ada meskipun musim kemarau. Namun, belakangan guci itu pecah karena tidak terawat. Dari sisi bahasa, hampir di setiap batu nisan utama bertuliskan bahasa Arab. Hal ini sangat jarang ditemukan, bukan hanya di Barus tetapi di seluruh Nusantara pada umumnya. Jika mengulas sekilas sejarah kota Barus, Claude Quillot menguraikannya dalam buku Lobu Tua Sejarah Awal Barus. Buku ini merupakan usaha memecahkan rahasia sejarah Barus sudah dilakukan sejak hampir 1,5 abad lalu, khususnya dalam bidang epigrafi dan pembahasan sumber-sumber tertulis. Namun, penelitian yang mendalam di lapangan baru mulai dilakukan pada akhir tahun 1980-an atas usaha Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kemudian pada tahun 1995 diadakan sebuah program penelitian arkeologi di Barus, khususnya di Lobu Tua, di mana pernah ditemukan banyak benda-benda kuno. Pandangan lain menyebutkan bahwa Barus adalah pelabuhan tertua di Indonesia. Dalam karya geografis Ptolemeus tercatat 5 pulau yang dinamakan Barosai, nama yang dikaitkan dengan Barus oleh para ahli sejarah. Sejak abad ke-6 Masehi,
Kamper sudah dikenal di berbagai kawasan, mulai dari negeri Tiongkok hingga ke kawasan Laut Tengah. Nama Barus sudah lama muncul apabila diterima pendapat bahwa Barosai adalah Barus. Kemudian, nama ini tercatat dalam sejarah dinasti Liang, Raja Tiongkok Selatan, yang memerintah pada abad ke-6. Setelah itu, Barus selalu disebut-sebut sampai sekarang dan kerap dihubungkan dengan Kamper. Pada abad ke-7, Barus kian tersohor hingga ke Eropa dan Timur Tengah, karena menghasilkan kapur barus dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini melalui jalur perdagangan barus ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Claude Quillot memaparkan bukti-bukti bahwa sejak abad ke-6 Masehi, Barus sudah menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke-7, yang juga merupakan abad pertama Hijriah, pedagang-pedagang Arab mulai menjejakkan kakinya di pelabuhan Barus. Cerita turun-temurun dari para sesepuh atau tetua di Barus menunjukkan peranan Barus yang sebenarnya begitu penting bagi Nusantara di masa lalu. Barus adalah salah satu tempat yang sangat berperan dalam awal peradaban masuknya agama Islam, lahirnya agama Batak Parmalim, masuknya agama Kristen, hingga perbauran budaya Melayu. Di Barus terdapat makam para aulia dan para ulama penebar Islam di Indonesia pada abad ke-7 silam. Di antaranya adalah makam para ulama yang terdapat di Komplek Makam Papan Tinggi dan Makam Mahligai. Kalau melihat beberapa peninggalan dan keberadaan makam Papan Tinggi, di lokasi ini terdapat makam terpanjang dan mempunyai batu nisan yang besar dan tinggi. Di batu nisan yang terbuat dari batu cadas, tertulis nama Syekh Mahmud Hadratul Maut, Yaman, yang ditarikhkan pada 44 Hijriah, yang pada masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Di dalam lokasi makam Papan Tinggi itu juga terdapat 5 makam lain yang menurut cerita adalah makam keturunannya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak utusan khalifah dan saudagar Arab, terutama dari Yaman, melakukan ekspansi ke Asia. Kala itu, Barus menjadi tempat singgah karena daerahnya berhadapan langsung dengan samudera lepas. Para saudagar dari Arab, Yordan, Yaman, Persia, dan Hindia juga banyak melakukan pelayaran ke daerah ini untuk kepentingan bisnis rempah-rempah dan pembelian kapur barus. Sedangkan para ulama yang merupakan utusan khalifah menginjakan kaki ke Barus untuk menebarkan Islam di bumi Nusantara atau Indonesia. Maka tak heran jika di kawasan Barus terdapat banyak makam para ulama. Salah satunya adalah Komplek Makam Papan Tinggi. Selain makam Papan Tinggi, di Barus juga terdapat lebih dari 200 makam yang terletak di atas perbukitan Desa Daka, Kecamatan Barus. Makam ini disebut Makam Mahligai, dengan ukuran batu nisan yang bervariasi, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Di lokasi itu terdapat salah satu makam ulama bernama Tuan Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriah, abad ke-7 Masehi. Syekh Rukunuddin wafat dalam usia 102 tahun. Dengan demikian, adanya situs makam ini menunjukkan fakta sejarah bahwa agama Islam telah berada di Barus sejak abad ke-7. Barus merupakan awal mula pintu masuknya Islam di Nusantara, jauh lebih tua dari era Wali Songo di Pulau Jawa. Nah, demikian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.